Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa, dua kelompok geng bocah terlibat tawuran di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironis, anak-anak di bawah umur saling serang dan adu jotos demi mendapatkan uang jutaan rupiah. Dua kelompok geng ini saling serang di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan senjata tajam. Tawuran geng anak-anak di bawah umur ini sengaja disiarkan di media sosial karena bisa mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah. Akibat tawuran, anggota masing-masing kelompok mengalami luka. Para pelaku tawuran telah diamankan polisi untuk mendapatkan pembinaan. Pemirsa, mayat pria dan wanita yang ditemukan tewas berpelukan di Tasikmalaya, Jawa Barat ternyata pasangan kekasih. Pelaku pria, seorang pensiunan TNI, diduga menembak teman wanitanya yang merupakan seorang satpam. Sang wanita diduga tengah hamil. Tewasnya Widyaningsih, satpam wanita dalam pelukan Sutriyono, teman prianya di dalam rumah kos di kampung Cibodas, Karangwangi, Tasikmalaya, mengundang perhatian warga, termasuk pengguna jalan. Widya, seorang janda, selama ini dikenal warga bekerja di sebuah pabrik garment sebagai petugas keamanan. Warga selama ini mengetahui Widya sering didatangi Sutriyono. Warga juga beberapa kali mendengar keributan, bahkan 2 hari sebelum ditemukan tewas, Widya diduga bertengkar dengan Sutriyono. Temuan 2 mayat ini setelah warga curiga selama 2 hari sepeda motor Widya dibiarkan di luar rumah. Perempuan itu statusnya katanya itu janda. Yang laki-laki agak tuan itu katanya itu orang Cimahi. Nah, udah kejadian dibongkar itu ada yang berlumuran darah di perempuan di tangannya. Nah, yang laki-laki itu kayak menutupi badan si perempuan, agak-agak jongkok. Kelihatan di celana itu kayak ada apa tuh, pisau. Nggak tahu itu yang aslinya, cuma nggak dipegang, nggak diraba, cuma dilihat aja. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan senjata api dan senjata tajam di sekitar mayat. Kedua mayat telah diotopsi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya untuk mencocokkan dengan data temuan barang bukti di lokasi kejadian. Kita sudah lihat dan mungkin sudah diketahui semua ya, kurang lebih di daerah leher. Ya. Dua-duanya itu korban? Dua-duanya ya. Ya, cuman maksud saya untuk detailnya ini sudah kita periksa ya, mengenai polanya, ya bentuknya, kemudian penyebabnya, ya ini untuk dihubungkan dan diolah, fakta itu digabungkan dengan TKP. Hasil penyelidikan polisi dari pemeriksaan pada saksi, Widya dan Sutriyono merupakan pasangan kekasih. Diduga Widya tewas ditembak Sutriyono. Peristiwa 2 orang yang ditemukan meninggal. Yang pertama, bahwa kami telah menemukan proyektil 2 proyektil peluru yang diduga menewaskan 2 orang tersebut, dan ini sinkron dengan hasil dari otopsi dari pihak dokteran bahwa penyebab kematian adalah karena tembakan. Jadi keduanya meninggal karena luka tembak. Polisi masih akan menyelidiki senjata api yang digunakan Sutriyono untuk membunuh. Demikian dari hasil otopsi menyebutkan bahwa kemungkinan besar bahwa korban perempuan ditembak duluan, kemudian yang laki-laki menembakkan diri. Yang pria inisial S, umur 56 tahun, almarhum pensiunan. Kemudian untuk asal-usul senjata api yang digunakan, ini kita masih lakukan penyelidikan dari mana asal-usulnya. Lokasi rumah kos Widya yang berada di tepi jalan raya membuat penembakan di dalam kamar tidak didengar warga. Sementara tentang dugaan Widya dalam kondisi hamil akan dicocokkan dengan hasil otopsi dari rumah sakit.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Solo tewas saat mengikuti kegiatan resimen mahasiswa Menwa. Didapati luka memar di tubuh korban. Keluarga meminta jasad korban diotopsi untuk memastikan penyebab kematian. Duka menyelimuti keluarga korban Gilang Endi Saputra, mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo yang tewas akibat mengikuti kegiatan Menwa di kampusnya. Jenazah almarhum diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Sebelumnya mahasiswa berusia 21 tahun ini pamit untuk mengikuti kegiatan Menwa selama 2 minggu. Namun baru 3 hari, keluarga justru mendapat kabar duka. Saat menerima jenazah, pihak keluarga mencurigai ada luka memar di wajah dan bagian tubuh korban. Keluarga memutuskan untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematian. Nah, setelah di rumah dibuka, ternyata kondisi jenazah itu mukanya udah memar, banyak mengeluarkan darah, bergumpal-gumpal di mukanya itu. Terus di sini ada luka di belakang, di tengkuk ini. Pundak? Ya, di pundak itu. Ya, akhirnya kan musyawarah keluarga, akhirnya melaporkan kepada polisi. Sementara informasi yang kami dapat bahwa memang ada kejadian tersebut, tapi sementara kasus tersebut masih kita selidiki, karena kebetulan kami hanya mendapatkan laporan bahwa adanya warga Karanganyar yang meninggal di sekitar wilayah Surakarta. Polisi telah melakukan kejadian dan menyelidiki penyebab kematian korban. Korban akan dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi tega membuang bayi darah dagingnya sendiri di kebun singkong di Bangka Barat. Pelaku membuang bayi hasil hubungannya dengan sang kekasih. Pelaku terancam dikeluarkan dari kepolisian. Jangan cuma aku yang nengok, ada sih. Warga digemparkan dengan temuan bayi dalam kardus di kebun singkong, Dusun Rumpis, Simpang Tritip, Bangka Barat. Bayi diperkirakan baru berusia 2 hari. Mengejutkan, pelaku pembuangan bayi ini ternyata seorang anggota Polres Bangka, ayah kandung dari bayi. Pelaku tega membuang bayi darah dagingnya untuk menutup aib sang kekasih hamil di luar nikah. Pelaku kini menjalani proses hukum di Mapolres Bangka Barat dan terancam dikeluarkan dari kepolisian. Jadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah menikah. Untuk selanjutnya proses internal yaitu kode etik segera akan digelar dengan ancaman paling tinggi dipecat dari kepolisian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pelaku kini telah menikahi ibu dari sang bayi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Pemirsa, diduga merekayasa aksi pembegalan di akun media sosial. Seorang ustadz di Lampung diperiksa polisi. Video rekayasa pembegalan viral di media sosial dilakukan demi konten. Jadi video saya dipotong-potong. Masa lewat aja harus 100? Ya ini kan jalan umum. Lewat sini harus bayar gitu. Hah? Ini kan jalan umum. Rekaman video aksi percobaan begal ini sengaja direkam Ustadz Nahin, warga Banjarjaya, Kabupaten Lampung Tengah. Sang Ustadz pun diperiksa tim penyidik di Reskrimum Polda Lampung terkait kejadian ini. Video berdurasi 3 menit berjudul Perjalanan di Lampung Ustadz Nahin kena begal ini diunggah pertengahan Oktober lalu viral di media sosial. Dari pemeriksaan diduga video ini rekayasa untuk konten channel YouTube sang Ustadz. Namun sang Ustadz membantah mengunggah video tersebut di akun YouTube miliknya. Menurut sang Ustadz, video tersebut viral akibat disalahgunakan pihak lain yang mengatasnamakan dirinya. Persoalannya itu ada orang yang mengedit. Ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video saya dan mengedit. Terus mengatasnamakan saya. Berarti akunnya bukan punya Ustaz? Jadi video saya dipotong-potong. Tapi itu memang Ustaz ya? Tapi akun memang punya kita, Pak Ustaz? Ya, jadi jalur ceritanya ada-adakan gitu. Polisi pun telah memeriksa 4 orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut.
Kita akan uji kebenaran itu baik dengan penyampaiannya, apakah memang itu bagian dari berita bohong ataupun memang itu menjadi satu hiburan, edukasi dan lain-lainnya. Tentunya ini akan kita uji. Polisi masih mendalami kasus yang diduga ada unsur rekayasa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Makam remaja 14 tahun yang tewas usai divaksin di Palembang dibongkar polisi. Polisi menduga korban tewas dibunuh. Selengkapnya kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 18